Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana Qin Mu dengan menggunakan taktiknya mampu membuat perjanjian pengelolaan tambang yang sangat menguntungkan dirinya. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Qin Mu membungkuk berterima kasih kepada Tai Yi. Dao Brother Tai Yi, praktisi kuat dari alam semesta sebelumnya tidak sulit untuk dihadapi. Apakah Anda harus sangat berhati-hati? Dia menyuarakan keraguan di dalam hatinya dan berkata, dari kemampuan praktisi yang kuat itu, meskipun mereka sangat bagus, mereka masih sedikit lebih rendah dari kemampuan 10 yang mulia surgawi. Itu karena dia belum pulih ke kondisi puncaknya. Ketika dia kembali ke kondisi puncaknya, kemampuannya tidak kalah dengan 10 yang mulia surgawi. Pemuda itu berkata, selain itu, dia bukanlah eksistensi terkuat di alam semesta sebelumnya. Di alam semesta sebelumnya, ada keberadaan yang lebih kuat darinya. Eksistensi ini membekas keterampilan Dao mereka di Ultimate Point dan tidak bisa mati dan tidak bisa dihancurkan. Hanya ketika alam semesta hancur mereka bisa mati. Keberadaan ini bahkan lebih kuat dari 10 yang mulia surgawi saat ini. Qin Mu bergidik. Apakah kamu tahu apa yang ada di bawah akar pohon ini? Pemuda itu berkata sambil tersenyum, kamu hanya melihat satu urat biji. 100.000 gunung hitam dan 16 cincin tahun ini hanya dapat ditemukan di lapisan terluar. Ada ribuan pembuluh darah. Dia menghentikan Qin Mu dan merentangkan jarinya ke dalam ember, memegang setetes air sebening kristal dengan ujung jarinya. Kamu memiliki mata dewa terkuat, tetapi kamu masih tidak bisa melepaskan kekuatan Grand Primordium, Taiji, dan penguasa bumi. Setetes air ini dapat membuat Anda melihat situasi di bawah tanah. Dia meneteskan setetes air ke mata vertikal di jantung alis Qin Mu, dan Qin Mu merasa matanya bersinar. Dao besar yang terkandung dalam batu asal Taiji dan telur Taichu langsung menjadi sangat jernih dan ceria. Bahkan di tanah kata Qin, banyak Dao Agung Youdu muncul, dan mereka menyebar seperti selaput pupil. Dia melihat ke bawah tanah dan langsung melihat lapisan terluar dari 100.000 gunung hitam. Ada ranjau yang sangat tebal yang melekat pada akar pohon dunia. Beberapa ranjau tidak jauh dari permukaan, sementara beberapa terkubur jauh di bawah tanah. Tambang itu seperti akar pohon dunia, memanjang ke segala arah. Semakin jauh mereka pergi, semakin tua mereka. Di tambang, semua jenis lampu warna-warni mengalir dan melonjak. Itu bahkan sedikit menyilaukan. Suara Qin Mu serak. Apa yang ada di tambang? Bukankah kamu sudah bertemu dengannya? Pria muda itu berkata dengan santai, urat biji di luar adalah praktisi kuat dari alam semesta sebelumnya. Mereka ingin datang ke sini dan menyusup ke senjata mereka atau dao besar terlebih dahulu. Seiring waktu, mereka membentuk urat biji di bawah kayu hitam. Yang kau temui tadi malam hanyalah ikan kecil. Tembakan besar yang sebenarnya masih tertinggal. Lihatlah cincin-cincin lain dari pohon dunia. Qin Mu melakukan apa yang diperintahkan dan melihat siklus kedua dari 100.000 gunung hitam. Dia melihat ada juga ranjau yang mengarah ke segala arah di bawah tanah, tetapi kebanyakan dari mereka sudah kosong. Tambang-tambang itu menjadi milikku demi tambang, dan meskipun jumlah ranjau tidak setinggi daerah terluar, masih ada 1 hingga 2.000. Dia kemudian melihat cincin ketiga tahun ini. Ada juga ranjau yang telah dikosongkan, dan jumlahnya jauh lebih sedikit. Semakin dekat mereka ke area bagian dalam pohon dunia, semakin sedikit ranjau yang ada. Tidak ada ranjau di tengah lingkaran, dan hanya ada satu ranjau di lapisan luar. Ini menunjukkan bahwa di alam semesta asli, seorang praktisi yang kuat telah datang ke alam semesta berikutnya melalui pohon dunia, meningkatkan gelombang menyelinap ini, menyebabkan praktisi yang kuat dari alam semesta untuk meniru dia. Pada akhirnya, ketika mereka mencapai alam semesta ini, ribuan ranjau terbentuk, dan ribuan ahli abadi dan tidak dapat dihancurkan diselundupkan. Mereka adalah parasit. Pemuda itu berkata terlalu mudah, namun, ada beberapa keberadaan yang sangat menakutkan di antara mereka. Jika saya tidak dipaksa, saya tidak akan memotong pohon dunia dan membakarnya. Meski begitu, aku hanya bisa menunda mereka untuk sementara dan tidak bisa menghentikan mereka untuk turun. Qin Mu mengepalkan tinjunya dan tiba-tiba mengendurkannya. Mungkin bukan hal yang buruk bagi mereka untuk masuk. Setiap orang memiliki naluri untuk bertahan hidup. Orang-orang ini telah mengalami kehancuran alam semesta, jadi mereka mungkin mudah diajak bicara dan tidak boleh gegabah. Kamu salah lagi. Pemuda itu berkata terlalu mudah, alasan mengapa saya mengatakan mereka adalah parasit adalah karena ini. Lihatlah siklus pertama pohon dunia, ia telah mengalami 800 miliar tahun. Dan pada siklus terluar, hanya tersisa 600 juta tahun, dan setiap siklus lebih sedikit dari yang sebelumnya. Keberadaan terkutuk inilah yang tidak mati, yang menyebabkan alam semesta baru dihancurkan lebih cepat. Qin Mu terdiam. Pemuda itu melanjutkan, saya menyebut tahun alam semesta sebagai era. Jika semua monster tua yang tidak bisa mati diperas menjadi satu era baru pasti tidak akan mampu menahannya. Misalnya,
Untuk memasuki tempat ini, mereka menggunakan pohon dunia untuk mencuri raksasa kuno di sini dan menciptakan binatang buas untuk dilemparkan. Mereka menggunakan binatang hampa untuk menciptakan kematian dan mencuri energi masa alam semesta ini, membuatnya nyaman untuk mereka untuk memasuki era ini. Qin Mu tercengang. Binatang kekosongan diciptakan oleh mereka? Tunggu sebentar, makhluk kosong diciptakan oleh mereka, jadi bagaimana mereka bisa jatuh ke dalam kendali Kaisar Agung? Mungkinkah Kaisar Agung? Kaisar Agung adalah orang yang ambisius. Keberadaan era terakhir hanya menggunakan ambisinya untuk mengendalikan makhluk kosong dan menciptakan lebih banyak kematian sehingga mereka bisa turun lebih awal. Tai muda berkata, Kaisar Agung tidak tahu tentang ini. Dia ditaklukkan oleh keinginannya sendiri dan menjadi takut pada bangsanya sendiri. Dia khawatir orang-orangnya akan menciptakan Kaisar Agung baru dan lebih banyak Kaisar Agung. Dengan demikian, dia mengendalikan binatang buas untuk membunuh rakyatnya sendiri. Pembantaian itu, dia menggelengkan kepalanya. Pengadilan leluhur hampir hancur karena ini. Monster abadi di era terakhir menerima pengorbanan yang cukup, dan 100.000 gunung kayu hitam menjadi tempat yang sangat menakutkan. Mereka semua akan turun. Qin Mu sangat merasakan ketakutan dari jiwanya. Tadi malam, hanya keberadaan menakutkan yang bersiap untuk turun hampir memusnahkan seluruh pasukan mereka. Jika keberadaan abadi yang lebih kuat turun bersama, dia tidak berani membayangkan adegan itu. Kemudian, saya melihat situasi runtuh dan berubah menjadi Dao, memberitahu semua dewa kuno bahwa mereka harus menghancurkan penguasa ciptaan. Jika tidak, seluruh alam semesta akan hancur. Pemuda Tai Yi berkata dengan jelas, Dewa kuno Tai Chu, Surga Duk, penguasa bumi, dan Ibu Pertiwi mendengar panggilan saya. Perang antara penguasa penciptaan dan dewa-dewa kuno meletus karena ini. Qin Mu menatapnya dengan mata terbuka lebar. Medan perang bukan di istana leluhur, tapi di langit berbintang di dunia luar. Saya takut orang mati akan menjadi nutrisi bagi pohon hitam besar itu. Keganasan pertempuran itu adalah nomor 1 dalam sejarah. Pertempuran apapun setelah itu, bahkan jika itu pertempuran gabungan naga Han, pertempuran penghancuran Crimson Light, atau pertempuran pemusnahan Kaisar Tinggi, akan jauh lebih rendah. Pemuda itu berkata dengan acuh tak acuh, pada akhirnya, penguasa ciptaan dikalahkan, dan penguasa ciptaan yang tersisa pindah ke kekosongan besar. Saya memberitahu Tai Chu dan yang lainnya bahwa ada teror besar di istana leluhur dan mereka tidak bisa masuk. Saya mengatakan kepada mereka untuk menyegel istana leluhur. Mereka meninggalkan tanah suci dan menyegel istana leluhur, memenjarakan makhluk kosong. Aku adalah satu-satunya yang tersisa di sini. Saya menggunakan ratusan ribu tahun untuk menyegel keberadaan abadi, mencegah mereka memasuki istana leluhur. Dan menyebabkan retakan muncul di segel. Tai Yi muda mengangguk dan berkata, ketika 9 yang mulia surgawi turun dan Kaisar Agung sekali lagi mengendalikan makhluk kosong itu untuk membantai 100.000 gunung hitam, segel itu mengendur lagi. Tambang bawah tanah tidak digali oleh Anda, dan busur surgawi tidak diambil oleh Anda. Namun, Anda memikul tanggung jawab dan mengambil inisiatif untuk menghadapi keberadaan era sebelumnya. Oleh karena itu, saya pikir. Dia berhenti sejenak. Sebagai pemilik 100.000 gunung hitam, kamu bisa membawa lebih banyak lagi. Wajah Qin Mu langsung kehilangan semua warna, dan wajahnya menjadi pucat. Dia berkata dengan suara gemetar, Dao Brother Tai Yi, jangan bercanda. Bagaimana saya bisa membawanya? Saya akan memanggil keluarga saya yang tua dan muda untuk segera pindah. Pemuda Tai Yi menatapnya dengan senyum yang bukan senyum dan tidak menghentikannya. Qin Mu menunggu sejenak dan melihat bahwa dia tidak menghentikannya. Dia juga tidak pergi. Aku sangat mengenalmu, yang mulia surgawi. Pemuda itu tersenyum dan berkata, saat itu, ketika kamu masih belajar di desa Daksut, aku berubah menjadi naga ayam dan mengamatimu selama bertahun-tahun. Yang muliamu, dalam situasi ini, Anda pasti tidak akan takut. Sebaliknya, Anda akan lebih penasaran. Qin Mu kecewa. Dia punya perasaan bahwa dia telah dilihat. Pemuda itu berkata, jika itu orang lain, mendengar tentang teror besar di sini, atau bahkan melihat teror besar dari alam semesta sebelumnya dihancurkan, akan cukup untuk menghancurkan hati Dao-nya dan membuatnya benar-benar runtuh. Namun, terakhir kali Anda membawa Taishu ke era sebelumnya dan secara pribadi mengalami kehancuran alam semesta, Anda tidak memiliki halangan untuk hati Dao Anda setelah kembali. Sebaliknya, Anda siap untuk menemukan Taishu untuk membunuhnya. Qin Mu berkata sambil tersenyum, masa lalu tidak bisa dikejar, hargai masa kini dan masa depan. Ini diajarkan kepada saya oleh desa Daksu. Dia menjadi penasaran lagi dan bertanya, kakak Dao benar-benar berubah menjadi naga ayam. Pemuda itu mengangguk tak berdaya. Qin Mu berkata dengan penuh semangat, lalu selama tahun baru, apakah kamu dikirim ke meja makan oleh kami? Pemuda Tai menjadi semakin tidak berdaya dan menganggukkan kepalanya. Itu Blind yang melakukannya. Dia bilang aku yang paling gemuk dan kalian makan dengan bahagia. Jangan bicara tentang ini, kamu pasti tidak akan meninggalkan Gunung Hitam.
Karena kamu tidak akan pergi, apa yang akan kamu lakukan? Mata Qin Mu berbinar, dan dia tiba-tiba bertepuk tangan. Dia berkata sambil tersenyum, tentu saja kita harus terus menambang. Ada emas di mana-mana di sini, dan jika kita menggali urat biji yang ada di era sebelumnya, itu akan menjadi kekayaan yang cukup untuk memperkuat kedamaian abadi. Pemuda itu terdiam. Qin Mu terus berkata, bahwa harta mereka juga. Setiap harta mereka harus berkualitas tinggi, jadi mereka secara alami tidak akan mau. Itu sebabnya saya perlu memperbaiki harta untuk memotong tangan mereka. Pemuda itu tertegun sejenak. Jika mereka merangkak dari era sebelumnya, kalau begitu bunuh mereka. Qin Mu tidak peduli dan berkata sambil tersenyum, bukan masalah besar untuk membunuh siapapun yang datang. Dengan segelmu di sini, mereka tidak bisa merangkak keluar begitu saja, kan? Pemuda itu menghela nafas dengan mudah. Jika istana leluhur menjadi medan perang lagi, aku mungkin benar-benar membiarkan mereka merangkak keluar. Pada saat itu, bahkan aku tidak akan bisa menekan mereka. Qin Mu tertawa keras, penuh percaya diri. 10 yang mulia surgawi saling menahan, jadi siapa yang berani bergerak di istana leluhur? Ada juga Kaisar Surgawi Taiyi, penguasa bumi, dan Adipati Surga yang tahu betapa berbahayanya istana leluhur, serta permaisuri surgawi dan saudara perempuannya. Mereka tidak akan bergerak. Dao Brother Taiyi, Anda tidak mengkhawatirkan apapun. Saat dia berbicara, Jiang Yunjian terbang. Ayah angkat, seorang utusan dari Heavenly Lady yang meminta audiensi. Hati Qin Mu bergerak sedikit, dan dia memasukkan cabang willow dan ember logam kecil kembali ke tangan pemuda itu. Dia berkata sambil tersenyum, bisnis saya ada di sini, Dao Brother Taiyi, Anda dapat menambal sendiri pegunungan hitam ini. Pemuda itu memegang ranting willow dan ember tanpa daya saat dia melihatnya pergi. Tepat saat Jiang Yunjian hendak menyelinap pergi, dia dihentikan oleh pemuda itu, Taiyi. Dia hanya bisa berdiri di sana dengan patuh dan mengambil cabang willow dan ember logam kecil dari tangan Taiyi sebelum dengan enggan memperbaiki langit dan bumi. Pada awalnya, memperbaiki gunung hitam sangat menarik dan segar. Namun, dalam beberapa tahun setelah Qin Mu pergi, merekalah yang telah membantu Taiyi memperbaiki gunung hitam dan sudah muak karenanya. Utusan Nyonya Surgawi Yan adalah Xiu Hongshu. Dia membawa undangan Heavenly Lady Yan dan membungkuk. Yang mulia Mu, Nona Surgawi ada di sini untuk mengundang yang mulia untuk datang. Xiu, tunggu sebentar. Qin Mu menemukan telur Taishi, yang telah ditempatkan Yan di sarang untuk menetas. Di samping telur ada bunga segar yang membentuk cincin. Karena binatang kosong itu dikendalikan oleh naga kilin, istana leluhur secara bertahap mendapatkan kembali vitalitasnya. Bunga, dan pohon juga tumbuh. Telur Taishi merasa seolah-olah beban berat telah diangkat dari pundaknya, dan perhatiannya terhadap Yan benar-benar tak tertahankan. Itu buru-buru pergi dengan Qin Mu, dan Yan bahkan merasa sedikit menyesal. Naga kilin buru-buru menindaklanjuti dan berkata, Tuan Kultus, saya telah mengendalikan binatang buas untuk berlatih beberapa hari ini, dan saya telah memperoleh banyak harta. Mereka semua ada di gudang harta karun Gunung Suci 100.000 kita. Master Sekte, jika Anda punya waktu, lihatlah. Dia mengungkapkan ekspresi antisipasi. Qin Mu berkata sambil tersenyum, aku akan pergi ke tempat Nyonya Surgawi Yan untuk rapat terlebih dahulu. Aku akan melihatnya ketika aku kembali. Itu benar, Nagavi, Kaisar Agung telah dihidupkan kembali. Di masa depan, dia pasti akan mengambil kembali ibu binatang buas dan mengendalikan binatang buas lainnya. Mungkin akan ada bencana di istana leluhur. Ajukan lebih banyak pertanyaan kepada Taiyi dan lihat rencana apa yang dia miliki. Kaisar Agung? Naga kilin menggigil, dan Qin Mu berjalan menuju Xiu Hongshu. Naga kilin segera mengikutinya. Tuan Kultus, apakah kamu tidak akan melihat brankas harta karunmu sendiri? Qin Mu bingung dan berkata, masalah ini mendesak. Saya akan pergi bernegosiasi dengan Heavenly Lady Yan dan mendapatkan beberapa Grand Primordium Divine Stone kembali. Ketika saya kembali, saya pasti akan mengunjungi harta yang telah Anda kumpulkan. Naga kilin melihat ada orang luar di depannya, jadi dia tidak punya pilihan selain diam. Dia menyaksikan saat dia pergi bersama Xiu Hongshu dan berpikir dalam hati, batu agung primordium surgawi? Ada banyak dari mereka di perbendaharaan kita. Batu surgawi yang digali Xiu Hongshu dan yang lainnya pada dasarnya semuanya direnggut olehku dan ditempatkan di perbendaharaan kami. Menghitung hari ini adalah hari di mana wilayah Raja Dewa Leluhur mengangkut harta yang digali kembali ke surga celestial. Sudah waktunya bagi saya untuk bergerak. Dengan raungan rendah, makhluk kosong yang sangat besar muncul dari kedalaman kehampaan. Naga kilin melompat ke punggung ibu binatang buas dan berteriak, bangun anakmu, ayo merampok. Ibu binatang buas itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya, dan tubuhnya beberapa kali lebih besar. Dia mengguncang pegunungan tulang di tubuhnya, dan udara di pegunungan tulang mengeluarkan peluit tajam. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kehampaan, membawa naga kilin dan ibu binatang buas.
Qin Mu duduk di kereta Xiu Hongshu. Keretanya sangat cepat, dan itu adalah kereta Heavenly Lady Yan. Pada saat ini, Qin Mu tiba-tiba merasakan riak dalam kehampaan. Dia mendorong membuka jendela dan melihat ke dalam kehampaan. Anehnya, sejak Tai Yi meneteskan setetes air padanya, mata di jantung alisnya dapat dengan mudah melihat semua yang ada di istana leluhur, termasuk kehampaan. Di kedalaman kehampaan, dia melihat binatang buas yang tak terhitung jumlahnya berlari seperti serigala. Di tengah adalah binatang betina dengan fisik yang lebih besar. Di punggung ibu binatang itu, dia bahkan melihat naga kilin berdiri di sana. Apa yang sedang dilakukan Fatih Dragon sekarang? Dia bingung. Xiu Hongshu juga melihat keluar, tapi dia tidak melihat apapun. Meskipun dia adalah ahli hebat di Kaisar Tahta Realm, dia tidak memiliki mata sekuat Qin Mu. Apa yang dilihat oleh Yang Mulia Surgawi? Xiu Hongshu bertanya sambil tersenyum. Qin Mu menarik kembali pandangannya dan berkata sambil tersenyum, bukan apa-apa. Ada beberapa burung kecil yang terbang di langit barusan. Burung kecil? Mengapa ada burung kecil di istana leluhur? Xiu Hongshu tertawa. Qin Mu tidak menjelaskan lebih lanjut. Tiba-tiba, gemuruh keras yang mengguncang gunung dan mengguncang bumi datang dari luar. Keduanya melihat keluar dan melihat tanah berlumut yang memiliki radius puluhan mil di rawa. Ada beberapa semak yang tumbuh di atasnya, dan pada saat ini, tanah berlumut ini naik dari tanah. Itu adalah binatang besar, dan Qin Mu pernah mendengar Yang Mulia Gong menyebutkan bahwa binatang besar semacam ini disebut Kue Qi, raksasa purba di istana leluhur. Kue Qi ini masih harus menjadi binatang muda, dan itu sudah sangat besar. Ketika matang, itu mungkin akan sama mencengangkannya dengan benua yang bergerak. Namun, binatang buas besar di istana leluhur jelas telah punah dan dimakan oleh binatang buas, jadi bagaimana mungkin masih ada binatang buas besar seperti Kue Qi? Suara gemuruh datang dari rawa lagi, dan tanah dari semua ukuran naik dari permukaan air. Ratusan Kue Qi besar berjalan di rawa, mengeluarkan tangisan merdu dan nyaring. Qin Mu tidak bisa menahan diri untuk tidak terpana. Tidak apa-apa jika hanya ada satu atau dua binatang aneh, tetapi sebenarnya ada sekelompok besar binatang aneh di sini yang membingungkannya. Void Beast mendominasi istana leluhur, jadi mustahil bagi makhluk hidup manapun untuk bertahan hidup di sini. Dari mana datangnya binatang-binatang aneh ini? Yang Muliamu tahu tentang binatang besar ini? Xiu Hongshu melihat binatang aneh yang muncul dari rawa dan tersenyum. Permaisuri surgawi mengatakan bahwa binatang besar semacam ini disebut Kue Qi. Itu lebih jinak. Selain Kue Qi, ada juga jenis binatang besar lainnya yang muncul di istana leluhur. Keingintahuan Qin Mu muncul, dan dia bertanya, binatang buas besar lainnya juga muncul? Bukankah binatang besar ini sudah punah? Mengapa mereka masih muncul? Xiu Hongshu berkata, saya tidak tahu tentang ini. Namun, permaisuri surgawi mungkin tahu tentang itu. Aku juga bertanya padanya, tapi dia tidak mengatakannya. Tatapan Qin Mu berkedip, dan dia berpikir dalam hati, mungkinkah dua dewa kuno di tambang Taiji menggunakan Yin dan Yang Qi untuk menciptakan semua jenis binatang besar di istana leluhur? Namun, melihat cara kedua dewa kuno itu menangani hal-hal, mereka picik dan pelit. Mereka seharusnya tidak menghabiskan kekuatan mereka sendiri untuk menciptakan begitu banyak monster besar, kan? Jika itu tidak dilakukan oleh para dewa kuno di tambang Taiji, dari mana datangnya binatang-binatang besar ini? Sepanjang jalan, Qin Mu melihat semua jenis binatang besar. Ada binatang buas besar yang memiliki gunung yang tumbuh di punggung mereka. Ketika mereka berjalan, angin gunung bertiup melewati gunung dan gua di punggung mereka, mengeluarkan suara siulan. Ada juga seseorang yang berbaring di puncak gunung dengan sayap terbentang sejauh 100 mil. Ketika mereka melihat mangsanya, mereka akan melebarkan sayapnya dan meluncur di langit untuk menerkam mangsanya. Jika mereka meleset, orang-orang ini akan pincang dan menggunakan cakar mereka di bawah sayap mereka untuk mengait ke gunung lagi. Dia juga melihat binatang buas yang besar, binatang yang berbau angin, dan bahkan Taipei Hau. Bodi Behemoth adalah makhluk yang sangat menakutkan. Kecakapan pertempurannya tidak kalah dengan binatang kosong, dan itu bahkan lebih kuat. Xu Jun, salah satu dari 3 raja primordial, telah menaklukkan monster bodi raksasa. Kekuatan pertempuran binatang bodi raksasa itu tidak kalah dengan binatang ibu kosong. Namun, bodi Behemoth jelas telah punah. Tidak apa-apa untuk membuat 1 atau 2 raksasa, tetapi untuk membuat begitu banyak raksasa, itu pasti akan merenggut nyawa mereka. Raksasa ini tidak diciptakan oleh mereka. Akhirnya, mereka sampai di tambang Taishi. Qin Mu turun dari kereta harta karun dan berjalan ke tambang di bawah pimpinan Xiu Hongshu. Kedalaman tambang ini dipenuhi dengan aura Grand Primordium. Itu padat dan bergelombang, dan aura Grand Primordium sangat berbahaya. Qin Mu melihat beberapa dewa benar-benar berubah menjadi keberadaan yang seperti hantu. Tubuh mereka menjadi inkorporeal dan transparan. Ini adalah hasil asimilasi oleh Tai Shi Qi setelah bersentuhan dengannya untuk waktu yang lama. Dao Tai Shi memiliki bentuk tetapi tidak memiliki substansi. Karena dewa-dewa ini telah lama berhubungan dengan Qi Tai Shi,
mereka telah kehilangan tubuh jasmani mereka. Tubuh jasmani, roh primordial, ki vital, dan jiwa mereka tidak ada lagi. Tapi mereka tidak mati. Mereka tidak berbentuk dan berkepala dingin. Mereka tidak memiliki pikiran, tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak dapat merasakan, dan menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Dewa-dewa ini berdiri di tambang, dan mereka kadang-kadang mengapung dan melewati gunung. Keanehan di sini sangat menakutkan. Bahkan dengan harta permaisuri surgawi dari Yang Mulia Surgawi yang menekan tempat ini, itu tidak dapat sepenuhnya menekan keanehan tambang ini. Xiu Hongshu menghela nafas dan berkata, keanehan tempat ini sangat kuat. Saya telah diperintahkan untuk menjaga tempat ini, dan jantung saya sering berdebar-debar. Saya merasa ada risiko berasimilasi dengan tambang, jadi saya harus meninggalkan tambang dari waktu ke waktu untuk mengkonsolidasikan kultivasi saya di luar. Qin Mu penuh simpati dan berkata, jika Anda punya waktu, Xiu, datanglah ke tempat saya lebih sering. Tempatku tidak berbahaya seperti tempat ini. Pada saat ini, suara Nyonya Surgawi yang terdengar, dan dia berkata sambil tersenyum, jika Hongshu pergi ke tempatmu, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati. Meskipun tambang ini berbahaya, itu masih tempat yang lembut dibandingkan dengan milikmu, tempat yang aman. Xiu Hongshu segera menyapanya, dan Nona Surgawi yang melambaikan tangannya untuk mengusirnya. Qin Mu berjalan ke depan dan membungkuk. Permaisuri Surgawi, mengapa kamu tidak membawa kucing putih kali ini? Nyonya Surgawi yang membalas salam dan berkata, saya menyuruhnya untuk mencari tahu siapa yang berada di balik ini dan siapa yang melepaskan binatang raksasa itu. Little Seven adalah yang paling waspada. Dia dapat menemukan apa yang tidak dapat saya temukan. Hati Qin Mu bergerak sedikit, dan dia bertanya, binatang buas besar ini dilepaskan? Nona Surgawi yang mengangguk dan mengundangnya ke aula sisi istananya. Dia mengobrol dengannya saat mereka berjalan. Betul sekali. Kalau begitu, di mana binatang besar ini tinggal di masa lalu? Qin Mu bertanya. Beberapa tinggal di belakang alam primordial, beberapa tinggal di belakang 4 kutub. Ada beberapa dunia seperti surga celestial, Suandu, dan Youdu. Bahkan bagian belakang Ruins of Enku memiliki beberapa raksasa kuat yang tinggal di sana. Nona Surgawi yang tersenyum ambigu. Yang Mulia Surgawi, Anda makhluk hidup dan setengah dewa post-celestial sering mengatakan bahwa kami dewa kuno itu biadab, tetapi Anda tidak tahu bahwa kamilah yang menjaga ketertiban dunia. Sebelum kami menyegel istana leluhur, kami memindahkan binatang buas besar ini ke belakang dunia ini, memungkinkan mereka untuk bereproduksi. Bagaimana denganmu, makhluk hidup dan setengah dewa post-celestial? Dia mengungkapkan ekspresi ejekan. Kami digulingkan oleh Anda atas nama kebrutalan, tetapi berapa banyak ras yang telah Anda musnahkan? Dalam hal kebrutalan, Anda bahkan lebih brutal daripada kami para dewa kuno. Qin Mu tersenyum. Dewi, tidak perlu berkata apa-apa lagi. Saya telah melihat kebrutalan para dewa kuno selama era Naga Han, dan saya memiliki penilaian sendiri apakah mereka lebih brutal daripada setengah dewa dan makhluk hidup setelah awal. Bagimu, para dewa kuno tidak kejam, tetapi bagi kami, jika para dewa kuno tidak mati, kami tidak akan memiliki jalan keluar. Nona Surgawi yang ingat bahwa dia pernah ke era Naga Han lebih dari sekali, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengundangnya untuk duduk dan bertanya, berapa banyak esensi darah Hao Er yang kamu dapatkan? Yang Mulia Hao memiliki 35 istana surgawi, dan dia mengklaim bahwa dia memiliki 28. Qin Mu duduk dan dengan lembut melambaikan tangannya di depannya. Tetesan darah melayang di depan mereka. Tetesan darah yang mulia berkilau dan tembus pandang, memberikan kilau yang indah. Mereka seperti batu rubi paling murni. Jantung Heavenly Lady yang berdebar kencang. Ada total 35 tetes darah yang mulia yang telah ditampilkan Qin Mu. 35 tetes darah yang mulia mewakili 35 istana surgawi yang mulia. Aku punya bisnis besar untuk didiskusikan dengan permaisuri. Qin Mu melambaikan lengan bajunya, dan 35 tetes darah yang mulia Hao. Dia tersenyum dan berkata, beri saya 50% dari hasil tambang Anda. Saya akan memberikan 35 tetes darah yang mulia Hao kepada Anda sehingga Anda dapat memahami teknik dan seni surgawi yang mulia Hao. Bagaimana dengan kesepakatan ini? Tatapan Heavenly Lady yang berkedip, dan dia tersenyum. Yang mulia surgawimu, Anda berada tepat di depan saya. Jika saya ingin membawa Anda dengan paksa, dapatkah Anda menolak saya? Dia perlahan berdiri dan tidak lagi memiliki sikap centil dari permaisuri surgawi. Sebaliknya, dia memiliki sikap seorang penguasa yang turun ke dunia, dan senyum percaya diri muncul di wajahnya. Aku bisa membunuhmu ribuan kali dengan jentikan jariku. Aku bahkan bisa sepenuhnya melenyapkan jiwamu dan menghapus semua jejak keberadaanmu di dunia ini. Dia berkata sambil tersenyum, apa yang disebut gelar penyihir hebat yang tidak dapat dihancurkan 10.000 bencana tidak ada artinya di mataku. Di dunia ini, hanya aku yang bisa mematahkan seni sucimu, bahkan Kaisar Agung. Di dunia ini, satu-satunya yang bisa memakanmu dengan mantap adalah aku.
Serahkan darah suci Hauer dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Qin Mu tertawa keras, dan tawanya bergema di sekitar aula istana. Nyonya surgawi yang sedikit mengernyit tetapi menatapnya diam-diam. Qin Mu tertawa untuk waktu yang lama, tetapi Nyonya surgawi yang tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak bisa tertawa lagi dan hanya bisa berhenti. Nona surgawi, mengapa Anda tidak bertanya kepada saya mengapa saya tertawa? Untuk menyelamatkan hidupmu, kamu sendiri yang mengatakannya. Mengapa Anda perlu saya bertanya? Kata Nyonya surgawi yang dengan acuh tak acuh. Qin Mu memuji, Dewi benar-benar luar biasa. Jika saya adalah Kaisar Surgawi Taichu, saya juga akan menikahi Anda dan menjadikan Anda permaisuri surgawi. Nona surgawi yang sedikit mengernyit. Qin Mu berkata, Dewi, sebagai dewa yang lahir di reruntuhan akhir, Anda secara alami memiliki kemampuan untuk menghancurkan segalanya. Anda bahkan dapat dengan mudah menghancurkan jiwa Anda dan pasir jiwa hitam tidak ada lagi. Namun, bukankah aku akan lebih berguna bagimu jika aku masih hidup? Nona surgawi yang mengangkat alisnya. Qin Mu berkata, meskipun Dewi telah menyingkirkan identitasmu sebagai dewa kuno, kamu masih dewa kuno. Paling tidak, di mata Yang Mulia Hao, God Emperor Lang Xuan, dan yang lainnya, Anda masih dewa kuno. Mereka tidak akan pernah setia kepada Anda. Jika Anda membunuh saya, Anda akan menjadi salah satu lawan mereka. Dewi benar-benar bisa bertaruh di kedua sisi. Tatapan Heavenly Lady yang berkedip. Bertaruh di kedua sisi? Qin Mu mengangguk. Di antara 10 yang mulia, hanya 7 dari mereka yang ingin membunuhku, tetapi ada 3 yang mulia yang melindungiku. Dengan kata lain, 7 yang mulia surgawi berada di satu sisi, sedangkan 3 yang mulia surgawi dan para dewa kuno berada di satu sisi. Dewi hanya menempatkan taruhannya di antara 7 yang mulia surgawi. Bagaimana jika orang yang menang pada akhirnya bukanlah 7 yang mulia melainkan para dewa kuno? Apa yang akan kamu lakukan kemudian? Nona surgawi yang menggelengkan kepalanya. Anda salah. Para dewa kuno tidak bisa menang. Era milik para dewa kuno sudah berakhir. Hanya ada satu kemungkinan untuk pemenangnya, dan itu adalah 10 yang mulia surgawi. Bisakah permaisuri benar-benar memastikan bahwa pemenangnya pasti 7 yang mulia? Qin Mu berkata, Adipati Surga, penguasa bumi, seberapa kuat mereka? Termasuk 3 yang mulia dari 10 yang mulia, ada 5 yang mulia. Selain 5 yang mulia ini, ada juga Founding Emperor dan Lang Weo, yang juga berada di level yang mulia. Ini adalah 7 yang mulia surgawi. Namun, mereka bukan satu-satunya. Yang mulia Yue, yang mulia Ling, dan ini adalah 9 yang mulia. Selain 9 yang mulia, ada juga 4 dewa-dewa kuno. Di sisi lain, hanya ada 7 yang mulia surgawi. Akan sulit untuk menang, kan? Nona surgawi yang sedikit mengernyit. Qin Mu melanjutkan, jika permaisuri surgawi hanya memasang satu taruhan, bagaimana jika dia benar-benar kalah di masa depan? Bagaimana para dewa kuno bisa mentolerir Anda? Jika Anda membunuh saya, bagaimana 9 keberadaan yang mulia surgawi ini dapat mentolerir Anda? Nona surgawi yang tersenyum dan berkata, Yang mulia Yue sudah lumpuh, Yang mulia Ling sudah mati, dan surga Duk dan penguasa bumi terjebak dalam Great Dao mereka sendiri. Kaisar pendiri dan Lang Weo bukanlah tandingan 10 yang mulia surgawi. Yang mulia Mu, Anda tidak tahu seberapa kuat 10 yang mulia itu. Anda tidak memiliki peluang untuk menang. Qin Mu mengangguk dan berkata, bagaimana jika Yang mulia Yu disertakan? Hati Nyonya surgawi yang bergetar hebat. Matanya yang indah berkedip, dan tatapannya mendarat di wajahnya seolah dia ingin melihat semua pikirannya. Setelah beberapa saat, Nyonya surgawi yang berkata dengan acuh tak acuh, Yang mulia Yu sudah mati. Dia meninggal sejuta tahun yang lalu dan dikuburkan di tepi sungai surgawi. Tapi peti matinya kosong, bukan? Qin Mu tersenyum dan berkata, akulah yang mengambil mayatnya dan menyembunyikannya di Youdu selama sejuta tahun. Dewi, jangan lupa bahwa gelar saya di antara para dewa kuno adalah penyihir besar 10.000 bencana. Tubuh Heavenly Lady yang bergetar, dan dia terdiam. Qin Mu berhenti berbicara. Setelah waktu yang lama, Nona surgawi yang mengangkat alisnya sedikit dan berkata dengan lembut, dalam hatiku, Taichu tidak cocok untuk menjadi kaisar surgawi. Dia keras kepala dan berpendapat sendiri, dan kekuatannya luar biasa. Dia perlu memiliki semua kekuatan di tangannya sebelum dia bisa merasa nyaman. Pada saat itu, sekitar 1000 tahun sebelum era Naga Han. Ketika saya kembali ke kampung halaman saya untuk mengunjungi keluarga saya bertemu dengan seorang pemuda di jalan, seorang pemuda manusia yang menawan. Dia duduk di bawah pohon dan memahami Dao. Qin Mu mendengarkan dengan tenang. Seberapa mulia identitas saya? Seberapa cantik Feng Luan saya? Seberapa besar kereta saya? Kemanapun saya lewat, bunga surgawi akan turun hujan, dewa akan mengelilingi saya, dan semua jenis dewa dan dewa kecil akan berlutut untuk memberi hormat. Namun, ketika saya melihatnya, saya tidak bisa menahan diri untuk menghentikan kereta.
Nona Surgawi yang mengingat masa lalu dan berkata dengan ekspresi tenang, dia memasuki jalan setapak dan tidak menyadari kedatanganku sama sekali. Dia hanya duduk diam di bawah pohon. Dari tubuhnya, saya merasakan runing dao yang damai yang membuat saya berdiri di sampingnya dan mendengarkannya untuk waktu yang lama. Saya tahu betapa rendahnya manusia, tetapi manusia akan segera bangkit. Dia mengungkapkan ekspresi kecewa dan frustrasi dan berkata, saya sepertinya melihat masa depan, penurunan para dewa kuno di masa depan, kemakmuran ras manusia, setengah dewa, dan ras lainnya. Pada saat itu, saya memiliki niat untuk membunuhnya. Nyonya Surgawi yang terdiam sesaat sebelum berkata, pada saat itu, dia bangun dari memasuki jalan setapak dan menatapku dengan matanya yang jernih. Niat membunuhku menghilang. Saya mengundangnya ke kereta dan memperlakukannya sebagai tamu terhormat. Kami melakukan tur ke 4 lautan dan menuju ke reruntuhan akhir bersama-sama. Kemudian, dia memahami harta karun surgawi embrio roh dan membuka sebuah era. Saya melihat keluasan pikiran dan semangatnya dan merasa bahwa dia lebih cocok menjadi kaisar surgawi. Qin Mu bisa mendengar kekaguman dari nada suaranya, kekaguman, dan kekagumannya. Dia tidak bisa menahan perasaan aneh. Dia tidak menyangka Yang Mulia Yu memiliki masa lalu seperti itu. Nyonya Surgawi yang berkata, setelah dia meninggal, saya ingin mengambil mayatnya dan menguburnya selamanya di lotus reruntuhan akhir sehingga dia tidak akan pernah membusuk. Namun, peti matinya kosong. Aku mengambilnya, kata Qin Mu sambil tersenyum. Nona Surgawi yang terdiam sejenak. Dia dengan cepat mendapatkan kembali keadaan pikiran yang seharusnya dimiliki oleh Yang Mulia Surgawi, dan dia tidak lagi merasa emosional. Menggunakan darah HR dengan imbalan 50% dari hasil tambang, Qin Mu mengangguk. Nyonya Surgawi yang berkata dengan acuh tak acuh, aku masih menginginkan tubuh jasmaniku dan tubuh jasmani pelacur kecil itu kembali. Qin Mu menolaknya dengan datar dan menggelengkan kepalanya. Dewi, kamu terlalu serakah. Tubuh jasmani permaisuri surgawi dan tubuh jasmani Nyonya Yuanmu sangat berharga bagiku. Anda ingin menukar hanya 50% untuk tubuh jasmani mereka? Bermimpilah. Aku bisa memberimu tubuh jasmani Jue Wuchen. Nona Surgawi yang menggelengkan kepalanya. Apa gunanya menjaga tubuh jasmaniku dan pelacur kecil itu? Kembalikan kepada saya, dan saya akan memberi Anda 50% dari milik saya ini. Itu sudah merupakan berkah surgawi. Para ahli penciptaan telah mendominasi alam semesta selama miliaran tahun hanya dengan mendapatkan tambang Grand Primordium. Jika Anda mendapatkan setengah tambang, itu akan cukup bagi Anda manusia untuk mendominasi dunia dan menjadi pemimpin dari semua ras. Qin Mu tertawa keras, tapi Nona Surgawi yang tidak menjawab. Qin Mu hanya bisa berhenti tertawa dan berkata dengan serius, Dewi, jika tubuh jasmani permaisuri surgawi dan tubuh jasmani Nyonya Yuanmu bergabung, Anda harus tahu betapa kuatnya mereka. Tubuh jasmani dua dewa kuno ini adalah kunci untuk mendapatkan teratai kembar di jurang reruntuhan akhir. Tatapan Heavenly Lady yang sangat mematikan. Sudut mata Qin Mu berkedut hebat, dan dia menyesal mengatakan terlalu banyak. Nona Surgawi yang mencabut niat membunuhnya dan berkata dengan ekspresi tenang, saya bisa meninggalkan tubuh jasmani pelacur kecil itu, tetapi tubuh jasmani saya harus dikembalikan. Ketika saya memikirkan tubuh saya mendarat di tangan kekejian seperti Anda, saya merinding. Qin Mu bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum menggertakkan giginya. Kalau begitu, selain hasil 50%, saya masih menginginkan batu mentah di tambang ini. Jika Dewi setuju, aku akan mengembalikan tubuh jasmanimu dan bahkan memberimu tubuh jasmani Jue Wuchen. Heavenly Lady yang mondar-mandir dan tiba-tiba berhenti. Dengan senyuman yang bukan senyuman, dia berkata, aku berjanji padamu. Namun, batu mentahnya ada di tambang, jadi Anda harus menggalinya sendiri. Jika Anda memiliki kemampuan, pergi dan ambil sendiri. Jika tidak, Anda akan mati di tambang. Yang Mulia Mu, apakah kamu berani? Qin Mu mengepalkan tinjunya dan mondar-mandir sebelum menginjak kakinya. Sepakat. Tatapan Heavenly Lady yang berkedip. Saya ingin tubuh jasmani saya kembali dulu. Anda bisa memberi saya darah HR setelah Anda mendapatkan batu asal. Qin Mu segera mengeluarkan peti mati permaisuri surgawi dan meletakkannya di depan Nyonya Surgawian. Nyonya Surgawian melambaikan lengan bajunya, dan tutup peti mati terbuka. Dia memeriksa tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Selain tubuh jasmani permaisuri surgawi, tubuh lain di dalamnya adalah tubuh jasmani Jue Wuchen, wanita yang demi kaisar surgawi Taichu mati. Qin Mu telah memberikan tubuh jasmani Jue Wuchen padanya karena dia memiliki niat buruk. Niatnya adalah untuk memprovokasi konflik antara dia dan Yang Mulia Xiao. Nona Surgawi yang sangat menyadari hal ini, tetapi konfliknya dengan Kaisar Surgawi Taichu tidak dapat didamaikan. Memiliki tubuh jasmani Jue Wuchen hanyalah lapisan gula pada kue untuknya. Yang Mulia Mu, tanganmu yang mana yang menyentuh tubuhku? Nyonya Surgawi yang tiba-tiba bertanya. Qin Mu tercengang. Tiba-tiba, seberkas cahaya melintas, dan pergelangan tangan Qin Mu patah. Tangan mana yang tidak lagi penting? Nona Surgawi yang berkata dengan acuh tak acuh,
campur saja keduanya. Aku benci pria bau menyentuh tubuhku, kecuali pria cantik. Qin Mu mengeksekusi teknik Overlord Body Tree Elixir dengan wajah hitam, dan 2 telapak tangan baru tumbuh. Benar-benar tidak ada rasa pencapaian dalam memotong tanganmu. Nyonya Surgawi Yan mengagumi 2 keindahan di peti mati dan berkata dengan santai, kamu dapat memasuki tambang kapan saja untuk menggali batu mentah. Setelah Anda mati, saya akan memasuki tambang untuk mengambil darah Hauer dan harta lainnya dari Anda. Qin Mu berkata dengan sungguh-sungguh, saya perlu bersiap untuk jangka waktu tertentu. Setiap tambang sangat berbahaya. Jika saya tidak membuat persiapan yang cukup, memasukinya akan menjadi bunuh diri. Terserah kamu. Pikiran Heavenly Lady yang tiba-tiba memasuki tubuh Jue Wuchen. Wanita cantik di peti mati kaisar berjalan keluar dari peti mati, tampak seperti Lang Weo muda. Setiap tindakannya menggetarkan jiwa. Nyonya Surgawi Yan mengendalikan Jue Wuchen untuk berputar di depan Qin Mu. Tariannya seringan burung layang-layang, dan sosoknya memikat. Apakah itu terlihat bagus? Tatapannya sangat menawan, dan suaranya dipenuhi dengan kelembutan. Qin Mu menatap lurus ke arahnya dan berkata tanpa berpikir, bagus. Laki-laki bodoh. Nyonya Surgawi yang tiba-tiba menarik kembali pikirannya dan berkata dengan dingin, tidak ada yang baik. Qin Mu tercengang. Karakter Heavenly Lady yang ini benar-benar aneh. Pikiran wanita ini benar-benar tak terduga. Saat dia hendak berjalan keluar dari aula utama istana samping, seorang jenderal kecil dengan baju besi perak dan tombak perak masuk. Dia tampan dan menatap Qin Mu dengan waspada sebelum mendengus. Qin Mu tersenyum. 7 kecil. Jenderal kecil itu tiba-tiba berubah menjadi kucing putih dan berlari melewatinya. Dia melompat, dan Nyonya Surgawi Yan membuka tangannya. Kucing putih itu melompat ke pelukan Nyonya Surgawi Yan dan melengkungkan punggungnya. Dewi, saya sudah menemukan beberapa petunjuk tentang binatang besar ini. Dia tidak melanjutkan dan menatap Qin Mu dengan waspada. Nona Surgawi Yan melirik Qin Mu, tapi dia tidak berniat untuk pergi. Sebaliknya, dia berhenti, dan telinganya tumbuh lebih besar. Jelas dia tidak ingin melewatkan sesuatu yang menarik. 7 kecil, yang mulia Surgawimu bukan orang luar. Silakan lanjutkan, kata Nyonya Surgawi Yan. Ketika kucing putih mendengar ini, mau tak mau ia menunjukkan permusuhan terhadap Qin Mu. Bulu di ekornya berdiri, dan mengeluarkan rengekan yang mengancam. Kemudian dikatakan, saya menemukan beberapa altar pengorbanan yang tersebar di halaman leluhur. Altar pengorbanan ini digunakan untuk mengorbankan dan secara paksa menarik binatang buas besar yang hidup di punggung berbagai dunia ke dalam istana leluhur. Meskipun altar pengorbanan disembunyikan, saya masih menemukan beberapa di antaranya. Di altar pengorbanan adalah aura yang ditinggalkan oleh seorang kenalan lama Dewi. Apakah Dewi masih ingat pembantaian di Suandu? Hati Nyonya Surgawi yang bergerak, dan dia mengangguk dengan lembut. Pembantaian Suandu? Ketertarikan Qin Mu tumbuh, dan dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apa itu pembantaian Suandu? Kucing putih itu memutar matanya ke arahnya, tidak berencana untuk memberitahunya. Nyonya Surgawi yang berkata, tragedi di Suandu terjadi 6 tahun lalu. 6 tahun lalu, Ibu Pertiwi membantai Suandu dan membunuh banyak dewa dan iblis yang bersemayam di tubuh Heaven Duke. Dia bahkan menghancurkan kota dewa yang tak terhitung jumlahnya dari semua ukuran. Great Sun Saffron juga terluka parah oleh Ibu Pertiwi dan hampir tidak bisa melarikan diri. Raja Dewa Leluhur sangat marah dan menjadi marah. Dia ingin membunuh ayahnya saat itu, tetapi tentu saja, dia hanya mengatakannya dan tidak benar-benar bergerak. Qin Mu menatap dengan mata terbuka lebar. Sebenarnya ada hal seperti itu? Dia benar-benar melewatkan hal yang begitu menarik. Pembantaian Suandu dilakukan oleh Ibu Pertiwi. Raja Dewa Leluhur awalnya berencana menggunakan 200 tahun untuk menyelesaikan Dao Agung Duk Surga, tetapi masih ada 180 tahun lagi. Dia tidak bisa menunggu selama itu. Nona Surgawi yang berkata, 7 kecil, kalau begitu, Ibu Pertiwi telah menyusup ke tempat ini? Dia masih hidup. Kucing putih itu berkata, ini Ibu Pertiwi. Aku mencium aromanya di altar pengorbanan itu. Meskipun kemampuannya tidak di puncak, dia masih sangat kuat. Saya ingin melacaknya, tetapi saya tidak berani terlalu dekat karena takut terdeteksi olehnya, jadi saya kembali untuk melaporkan masalah ini kepada Dewi. Kamu benar untuk tidak terus melacaknya. Nyonya Surgawi yang berkata, kamu tidak melihat adegan pembantaian di Suandu. Jika Anda melakukannya, Anda tidak akan berani mendekatinya lagi. Suandu sangat besar, tidak kalah dengan Youdu. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya membentuk tubuh Heaven Duke, dan di tubuhnya, ada kota surgawi tanpa malam yang tak terhitung jumlahnya. Dewa yang tak terhitung jumlahnya tinggal di sana. Dewa-dewa itu mati dalam sehari. Ekspresinya tenang saat dia berkata, saya pergi untuk melihat keadaan yang menyedihkan di sana. Semua dewa telah menjadi mayat kering, dan ki serta darah mereka telah tersedot keluar. Roh primordial mereka telah layu tanpa vitalitas apapun. Hanya Great Sun Saffron yang cepat dan lolos. Ibu Pertiwi yang jahat sangat menakutkan.
Qin Mu tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Nyonya Surgawi Yan berkata, Ibu Pertiwi telah memulai jalan kejahatan. Dia datang ke istana leluhur dengan rencana besar. Saat itu, sebagai Ibu Pertiwi, dia adalah pengendali dari binatang-binatang besar itu. Sekarang dia telah memanggil binatang-binatang besar itu, tujuannya mungkin adalah untuk menciptakan kembali kejayaan masa lalu di sini. Namun, dia menggelengkan kepalanya. Waktunya berbeda sekarang. Era yang menjadi miliknya telah lama berlalu. Celestial Venerable Mu, Anda sudah cukup mendengar. Apakah kamu tidak akan pergi dan bersiap? Qin Mu mengucapkan selamat tinggal dan berjalan keluar dari istana samping. Kucing putih itu berkata, bocah ini. Nona Surgawi Yan menunjuk ke tanah dan berkata, dia masih mendengarkan. Kucing putih itu segera menutup mulutnya dan melihat sepasang tangan di tanah. Itu adalah tangan Qin Mu, dan mereka benar-benar menumbuhkan dua telinga. Pada saat ini, telinganya sepertinya telah mendengar kata-kata mereka. Telinganya berkedut, dan 5 jari dari kedua tangannya benar-benar terbang ke atas dan ke bawah, melarikan diri seperti laba-laba besar. Nona Surgawi Yan melambaikan lengan bajunya, dan tangannya berubah menjadi abu. Dia sudah jauh, kamu bisa melanjutkan. Kucing putih itu berkata, saya pernah mendengar bahwa Ibu Pertiwi dilukai dengan sangat menyedihkan oleh Yang Mulia Surgawi Mu, mengambil kultivasinya dan memindahkannya ke Yang Mulia Gongsun. Dia kemudian menggunakan mantra aneh untuk menghancurkan jiwa surga dan jiwa bumi Ibu Pertiwi. Jika berita menyebar bahwa Yang Mulia Mu ada di sini, maka Ibu Pertiwi, Nona Surgawi Yan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Dia berencana memasuki tambang untuk mengambil batu aslinya, jadi dia pasti akan mati. Mengapa saya perlu menyusahkan diri untuk memberitahu Ibu Pertiwi? Saya juga terganggu oleh temperamen Ibu Pertiwi. Kucing putih itu tidak punya pilihan selain berhenti berbicara dan berbaring di lengannya untuk tidur siang. Qin Mu meninggalkan wilayah Heavenly Lady Yan, dan telur Tai Shi yang diam tiba-tiba menjadi gelisah. Ia menggerutu, Yang Mulia Surgawi Mu, mengapa kamu tidak masuk saja ke dalam tambang untuk mencari batu mentah? Denganku sebagai tuan tanah, tambang tidak akan bisa melakukan apapun padamu. Jika saya tidak melakukan persiapan dan memasuki tambang secara langsung, Nyonya Surgawi Yan akan curiga bahwa saya memiliki keyakinan penuh untuk mendapatkan batu asal dan curiga bahwa Anda ada di samping saya. Qin Mu berkata sambil tersenyum, aku mundur selangkah untuk maju, jadi dia tidak akan meragukanku lagi. Juga, selama periode waktu ini, saya perlu mengolah jalur Grand Primordium. Saudara Dao, Anda berjanji kepada saya bahwa Anda akan mengajari saya jalan Grand Primordium. Sekarang saatnya. Tanpa lentera Yang Mulia Yue, bahkan jika mereka menggunakan seni dewa teleportasi, mereka masih perlu beberapa hari untuk kembali ke 100.000 gunung hitam dari kayu hitam. Qin Mu hanya menemukan gunung surgawi untuk tinggal. Di dalam telur, Tai Shi mengajarinya Tai Shi Dao yang telah dia pahami. Tanpa sepenuhnya menyerap kekuatan urat mineral Tai Shi, bahkan pemahaman saya tentang Dao besar saya sendiri tidak lengkap. Saya adalah dewa yang lahir dari Dao Tai Shi, tapi saya bukan dari Dao Tai Shi. Hanya dengan sepenuhnya menyerap kekuatan urat mineral Tai Shi dan mencapai transendensi sejati, saya dapat dianggap sebagai Tai Shi sejati. Jika tidak, saya tidak akan berbeda dari dewa-dewa kuno lainnya. Meski begitu, Tai Shi Dao yang dipahami oleh telur bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh Qin Mu. Hanya rune dari Tai Shi Dao saja tidak bisa diselesaikan oleh Qin Mu. Dia menggunakan rune Divine Art yang tidak berubah untuk memahami rune Tai Shi, yang hanya memakan sepertiga dari rune Tai Shi yang sebenarnya. Ada juga banyak kesalahan. Hanya setelah diajari oleh Tai Shi dalam telur, dia dapat memperbaiki kesalahan ini. Dao Tai Shi sangat mendalam dan sulit untuk dipahami. Bahkan ketika Qin Mu mengeksekusi mimpinya untuk memasuki jalan dan menggunakan banyak dari dirinya untuk memahaminya, kemajuannya lambat. Memasuki jalan dalam mimpi dan berubah menjadi dunia mimpi yang tak terhitung jumlahnya di dunia mimpi. Di dunia mimpi, ada banyak Qin Mu kecil yang menggunakan kecerdasan mereka sendiri untuk memahami masalah yang sulit. Ini adalah metode Qin Mu yang selalu berhasil. Bahkan Brahma Buddha tidak bisa iri dan mempelajarinya. Namun, ia menemui masalah saat memahami Dao dari Tai Shi. Hal yang paling menakutkan tentang memahami Dao dari Tai Shi adalah transformasi kekosongan. Jika seseorang tidak cukup hati-hati dan memasuki keadaan pemahaman Dao, mereka biasanya akan berubah menjadi keadaan Tai Shi. Mereka memiliki bentuk tetapi tidak memiliki substansi. Mereka memiliki bentuk tetapi tidak memiliki tubuh yang nyata. Bahkan roh primordial, ki vital, kesadaran, dan pikiran semuanya akan memudar, hanya menyisakan bentuk tanpa substansi. Bahkan kesadarannya akan hilang. Hal-hal materi tidak mudah untuk menahan jalan kesadaran. Jalan Tai Shi melawan substansi yang tidak berubah, sehingga jalan kesadaran tidak memiliki kekuatan untuk menolaknya. Dunia mimpinya dihancurkan oleh pemahaman aneh ini dan berubah menjadi ketiadaan. Pada akhirnya, dia bahkan tidak bisa bangun dari mimpi-mimpi ini dan kesadarannya tidak bisa ditarik kembali. Dia tidak bisa membantu tetapi merasakan ketakutan yang berkepanjangan.
Jika itu adalah tubuh aslinya yang memahaminya, dia mungkin akan berubah menjadi ketiadaan, menjadi objek halus yang tidak memiliki keinginan. Dia hanya bisa mengandalkan memasuki jalan dalam mimpinya untuk perlahan-lahan menjelajahi dan memahaminya dengan hati-hati. Bahkan jika dia memasuki jalan dalam mimpinya, dia harus mengatur beberapa mimpi untuk tidak memahami jalan Grand Prime. Sebagai gantinya, dia harus menjaga pinggiran dan membangunkan dirinya tepat waktu untuk mencegah situasi menjadi tidak terkendali dan menyeretnya ke keadaan pemahaman Dao. Dia memahami selama lebih dari 10 hari. Meskipun kemajuannya lambat, ia memperoleh cukup banyak. Perlahan-lahan, dia bisa mengetahui keajaiban Tai Shi Dao. Pada hari ini, dia masih bermimpi ketika tiba-tiba, tanda hijau lembut muncul dari bebatuan di gunung suci yang telanjang ini. Mereka adalah rumput hijau dan anakan. Kehijauan berangsur-angsur menebal, dan anakan juga tumbuh dengan sendirinya. Qin Mu merasakan sesuatu dan segera terbangun dari mimpinya. Telur Tai Shi tepat di sampingnya, dan menjadi waspada pada saat ini. Pria dan telur itu berdiri di puncak gunung dan melihat sekeliling. Pohon-pohon berangsur-angsur tumbuh lebih tinggi, dan vegetasi di sekitar gunung surgawi juga tumbuh lebih dalam. Warna hijau menyebar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang seperti wabah, meluas ke kedua sisi sungai dan mendaki gunung. Akar tebal menembus tanah seperti naga bumi yang memutar tubuh mereka. Kadang-kadang, akar yang sangat tebal akan menembus permukaan sebelum perlahan-lahan tenggelam kembali ke tanah untuk menyembunyikan jejaknya. Ibu Bumi. Qin Mu memiliki ekspresi muram. Ibu Pertiwi yang jahat benar-benar datang ke istana leluhur. Ibu Pertiwi memiliki banyak musuh, tetapi ketika sampai pada orang yang paling dia benci, Qin Mu pasti akan mendapat tempat. Meskipun kemampuannya tidak sekuat sebelumnya, setelah pertempuran di Suandu, dia menjadi jahat dan menelan esensi dewa dan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Kemampuannya sekarang mungkin jauh di atasku. Qin Mu menarik napas dalam-dalam dan hendak menggali ke dalam kehampaan untuk bersembunyi ketika tanah di kaki gunung sedikit bergetar. Pohon yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dengan panik di tanah, dan tanaman merambat tumbuh lebih tebal. Mereka saling silang seperti naga banjir dan terjalin dengan pepohonan. Segera, hutan di kaki gunung berubah menjadi altar pengorbanan besar yang terbuat dari pohon. Qin Mu memfokuskan pandangannya dan melihat ke atas. Tanda pada setiap daun di altar pengorbanan hijau membentuk dao besar Yuandu yang aneh. Dan berapa banyak daun yang ada untuk membentuk altar pengorbanan ini? Ini adalah pertama kalinya dia melihat altar pengorbanan yang begitu rumit. Yang lebih aneh lagi adalah apa yang mengalir di pepohonan dan tanaman merambat bukanlah air, melainkan darah dewa. Darah surgawi mengalir di cabang-cabang pohon, batang pohon, dan tanaman merambat, memancarkan cahaya surgawi. Itu bersinar di pepohonan sampai hampir transparan, mengeluarkan suasana yang aneh. Saat darah dewa mengalir, rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di cabang-cabang pohon, batang pohon, dan tanaman merambat. Rune ini menjadi lebih jelas dan lebih cerah. Hati Qin Mu bergerak sedikit, dan dia segera menyingkirkan telur Tai Shi. Dia melompat mundur dan langsung menghilang dari gunung surgawi, membawanya ke dalam kehampaan. Pencapaiannya di Dao of Absolute Beginning masih jauh lebih kuat daripada Dao of Tai Shi, jadi tidak sulit bagi tubuh jasmaninya untuk melarikan diri ke dalam kehampaan. Tepat ketika dia memasuki kehampaan, altar pengorbanan hijau tiba-tiba terbelah, dan seorang wanita perlahan bangkit. Altar kurban menutup dan menahan wanita itu di tengah mezbah kurban. Wanita itu tidak lain adalah Ibu Pertiwi. Namun, Ibu Pertiwi saat ini tidak lagi memiliki pengaruh Ibu Pertiwi di masa lalu. Sebaliknya, aura pembunuh mengelilingi tubuhnya, dan niat membunuhnya meluap. Aura mengerikan di tubuhnya sangat padat. Ini karena terlalu banyak roh pendendam yang mati di tangannya. Roh-roh pendendam yang telah mati adalah para dewa yang ditempatkan di Suandu oleh surga surgawi. Namun, Ibu Pertiwi tidak tahu apa-apa tentang Dao Agung Youdu, jadi dia tidak bisa menghilangkan aura buruk itu. Aura buruk akan mempengaruhi penilaian dan hidupnya. Ibu Pertiwi berdiri di atas altar pengorbanan dan segera mulai mengucapkan mantranya. Qin Mu bersembunyi di kehampaan dan mengamati sejenak. Kemampuan Ibu Pertiwi belum pulih. Kekuatan pertempurannya harus setara dengan praktisi realm tahta kaisar dengan 6 hingga 7 istana surgawi. Tentu saja, dia masih dewa kuno dan memiliki sebagian dari tubuh jasmani pohon primordial. Namun, kemampuannya tidak dapat sepenuhnya diukur dengan ranah harta surgawi dan istana surgawi. Qin Mu mengamati secara detail. Altar kurban pemanggilan Ibu Pertiwi mirip dengan yang dimiliki oleh para ahli penciptaan. Keduanya sangat mirip, tetapi altar pengorbanan Ibu Pertiwi lebih rumit. Ibu Pertiwi mempelajari Dao Agung Yuandu dengan sangat mendalam. Seharusnya para ahli penciptaan yang menciptakan altar pemanggilan. Ibu Pertiwi tidak dapat mempelajarinya karena dia adalah dewa kuno, tetapi dia menggunakan Dao Agung Yuandu untuk menghitungnya kembali. Sama seperti yang dia pikirkan sampai di sini, cahaya tiba-tiba melintas di langit. Raksasa primordial yang kuat dipanggil olehnya dari belakang dunia dan turun ke istana leluhur.
Binatang besar yang telah dipanggil Ibu Pertiwi sebelumnya hanyalah binatang raksasa muda, tapi kali ini, binatang besar yang dia panggil bahkan lebih besar dan lebih kuat. Apa yang Ibu Pertiwi coba lakukan? Qin Mu bingung. Pada saat ini, langit tiba-tiba menjadi sangat gelap. Qin Mu mengangkat kepalanya untuk melihat dan melihat bahwa langit dipenuhi dengan sisik besar. Sebuah kepala yang tampak seperti kepala naga dipanggil dari belakang dunia oleh Ibu Pertiwi. 3 Raja Dewa Kuno yang agung, Gunung Raja Surgawi Bo, Long Xiao, penguasa yang hidup dalam kegelapan istana leluhur, turun dari dunia itu. Suara Ibu Pertiwi terdengar, dan langit menjadi lebih bergejolak. Binatang besar berkepala naga itu perlahan membuka matanya, membuat langit sangat cerah. Seolah-olah 2 matahari tiba-tiba muncul. Selanjutnya, getaran di langit menjadi lebih intens. Kepala lain yang sangat besar muncul, diikuti oleh yang ketiga, yang keempat. 9 kepala memenuhi langit. 9 kepala Long Xiao membuka mata mereka, dan 18 matahari muncul di langit, membakar gunung dan sungai. Kulit kepala Qin Mu menjadi mati rasa, dan keringat dingin mengalir di dahinya. Tidak heran Go Yang adalah pangeran dari 3 raja primordial, dan Shu Jun adalah Shu Jun. Jadi Shu Jun hanyalah adik dari 3 raja. Tunggangan Go Yang, Long Xiao, adalah makhluk raksasa yang bahkan lebih besar dan lebih menakutkan daripada ibu binatang buas dewasa. Turunnya keberadaan seperti itu menyebabkan kekosongan Qin Mu bergetar hebat. Sulit baginya untuk menyesuaikan diri. Ini adalah makhluk yang sangat besar. Jika itu di era primordial, mungkin itu adalah dewa yang akan disembah oleh para penguasa ciptaan. Tidak mungkin ada makhluk sekuat itu. Tidak ada. Qin Mu menatap naga Xiao dengan linglung dan bergumam, selama penguasa ciptaan memuja naga Xiao seperti Kaisar Agung, mereka bisa membuat raksasa seperti naga Xiao begitu kuat. Pada saat itu, Raja Surgawi Shu Jun, yang berada jauh di hutan hitam, tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan menunjukkan ekspresi takjub. Tunggangan Go Yang, atau lebih tepatnya, penjaga klan Wujia, Long Xiao. Dia bergumam, bukankah makhluk primordial agung kedua setelah Kaisar Agung mati? Itu adalah raksasa yang dia impikan selama era primordial. Namun, dia berada di peringkat ketiga di antara 3 raja primordial, sementara Bo yang berada di peringkat pertama. Ini karena Bo yang adalah yang tertua, dan dia juga yang pertama menemukan kegunaan menakjubkan dari batu surgawi Taichu. Gong Yun berada di urutan kedua. Klan Nusin dari Raja Surgawi Gong Yun adalah ras yang kuat. Meskipun kekuatan Gong Yun tidak selalu lebih tinggi dari Shu Jun, dia adalah seorang pahlawan di antara para ahli penciptaan. Masuk akal bagi Shu Jun untuk menjadi yang ketiga. Meskipun Shu Jun sangat kuat, dalam hal kekuatan dan kekuatan, dia tidak bisa dibandingkan dengan mereka berdua. Meskipun dia sering membual di depan Qin Mu, itu hanya menggertaknya karena tidak mengetahui sejarah zaman purba kuno. Ketika berhadapan dengan 2 lainnya, dia masih inferior. Dia selalu ingin menaklukkan Long Xiao yang God King Bo, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Bo Yang atau Long Xiao, jadi dia hanya bisa memilih body behemoth. Sekarang dia melihat naga raksasa Xiao, hatinya tidak bisa. Bo Yang sudah mati, dan Long Xiao telah muncul kembali. Selain Kaisar Agung dan Gong Yun, tidak ada orang lain yang bisa bersaing denganku. Dia terbang menjauh dari pohon hitam dan langsung menuju tempat Long Xiao turun. Hatinya terbakar oleh gairah. Kesempatan saya akhirnya datang. Pada saat itu, Nona Surgawi yang dikejutkan oleh fenomena yang dibawa oleh keturunan Long Xiao. Dia berjalan keluar dari istana samping dan menatap raksasa yang turun dari langit. Ekspresinya sedikit berubah. Long Xiao, Ibu Pertiwi itu sebenarnya tidak membunuh Long Xiao. Sebaliknya, dia menyembunyikan Dewa Garang ini. Dia sangat marah, tetapi pada saat yang sama, ketakutan muncul di wajahnya. Selama pertempuran antara para dewa kuno dan penguasa penciptaan, saudara perempuan permaisuri surgawi bertanggung jawab untuk menangani Bo Yang, sementara Ibu Pertiwi bertanggung jawab untuk menangani Long Xiao. Para suster telah memasukkan Bo Yang ke dalam jurang reruntuhan akhir untuk memurnikannya, dan tubuh dan jiwanya telah dihancurkan. Bahkan pasir jiwa hitam tidak lagi ada, dan bahkan kesadaran Bo Yang telah sepenuhnya disempurnakan menjadi abu. Pertempuran itu juga sangat sulit bagi mereka. Mudah bagi Ibu Pertiwi untuk berurusan dengan Long Xiao. Dia memberitahu mereka bahwa Long Xiao sudah mati. Long Xiao adalah raksasa paling kuat selama era primordial. Dia bahkan bisa dikatakan sebagai dewa kuno di antara raksasa, dewa kuno yang dikorbankan untuk dewa seperti Ibu Pertiwi. Namun, itu adalah senjata perang yang diciptakan untuk menghadapi dewa-dewa kuno. Bahkan saudara perempuan permaisuri surgawi takut pada binatang suci ini. Sebelum munculnya Kaisar Agung, Dewa Matahari Raja Bo dari 3 Raja Purba yang memerintah dan memperbudak para dewa kuno, dan dia mengandalkan Long Xiao. Binatang besar ini adalah keberadaan yang telah dikorbankan paling lama. Kecakapan pertempurannya pasti telah mencapai puncak era itu. Lebih penting lagi, itu bisa mengendalikan semua binatang aneh di istana leluhur selain binatang kosong. Bahkan Heaven Duke dan penguasa bumi harus takut.
Bahkan saudara perempuan permaisuri surgawi tidak bisa membuat jurang dari reruntuhan akhir menelannya. Saat itu, Raja Surgawi Bo bahkan mengendarainya ke reruntuhan akhir, masuk jauh ke dalam jurang. Bahkan jurang tidak bisa berbuat apa-apa, sampai Kaisar Agung bangkit. Kaisar Agung mengendalikan Taichu, jadi Long Xiao tidak bisa melakukan apapun pada Taichu. Ini memungkinkan ras Kaisar Agung untuk tumbuh lebih kuat. Tanpa diduga, selama Perang Primordial, Ibu Pertiwi telah membunuh Long Xiao. Ibu Pertiwi berencana menyimpannya untuk berurusan dengan saya dan dewa-dewa kuno lainnya. Skemanya selalu besar. Nyonya Surgawi yang berdiri di depan istana dan menatap 9 kepala naga besar yang tak tertandingi di langit. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak marah. Pelacur dan aku membunuh Bo Yang, dan Long Xiao pasti akan membalas dendam untuknya. Dia punya rencana bagus. Namun, era para master penciptaan sudah berakhir. Bahkan Long Xiao tidak bisa berbuat banyak di depan Celestial. Tua. Di langit, 9 kepala raksasa sudah muncul. Namun, tidak peduli bagaimana Ibu Pertiwi memanggilnya, Long Xiao tidak sepenuhnya dipanggil. Binatang buas yang tak tertandingi ini memandang Ibu Pertiwi dengan ekspresi mengejek. Long Xiao, eksistensi terkuat di era primordial. Saat itu, aku melepaskanmu dan tidak membiarkanmu mati dalam perang primordial. Di altar pengorbanan, Ibu Pertiwi berkata dengan tegas, sekarang, saatnya bagimu untuk membalas kebaikanmu. Apakah kamu tidak akan mengikuti panggilanku dan datang dari belakang istana leluhur? 9 kepala naga raksasa tiba-tiba tertawa, dan kesadaran yang tak tertandingi langsung memenuhi langit dan bumi. Dia dengan santai berkata, pohon primordial yang malang dan rendah. Saat itu, kamu begitu subur dan hijau, dan kanopimu menutupi langit dan menutupi bumi. Kunpeng ribuan mil berenang di sekitarmu seperti ikan kecil. Sekarang, kamu telah menjadi pohon muda kecil. Kamu tidak memiliki kekuatan untuk memanggilku lagi. Salah satu kepalanya muncul dari langit dan melewati kehampaan tempat Qin Mu bersembunyi. Di lehernya yang sangat tebal, sisik naga bahkan melewati kehampaan. Sisik naga sangat halus, dan mereka bahkan mencerminkan sosok Qin Mu dan telur Tai Shi pada mereka, membuat mereka tidak bisa bersembunyi. Qin Mu tercengang. Naga Xiao ini mungkin tidak sekuat Kaisar Agung, tapi itu tidak jauh. Kepala Long Xiao mencapai langit di atas altar pengorbanan, dan bayangan kepalanya menutupi pegunungan. Meskipun altar pengorbanan Ibu Pertiwi sangat besar, itu tidak signifikan di depan kepala naga. Saya baik-baik saja di belakang istana leluhur. Tidak ada kekhawatiran di sana, dan ada banyak binatang besar yang tinggal dan berkembang biak di sana. Tanpa Tuan Ciptaan, kita tidak memiliki Tuan dan bebas. Kepala naga tidak mengatakan apa-apa. Kesadarannya terlalu kuat, dan dia mengandalkannya untuk menyampaikan pikirannya. Hanya sebuah pemikiran darinya menyebabkan semua jenis penampakan muncul di langit dan daratan. Ketika dia memikirkan kilat, langit akan dipenuhi dengan genangan petir. Ketika dia memikirkan gunung, gunung-gunung akan naik dari tanah dengan gemuruh. Ketika dia memikirkan gelombang laut yang marah, laut akan muncul di tanah, dan angin kencang dan gelombang kemarahan akan muncul. Kesadaran Long Xiao ini tidak kalah dengan Kaisar Agung, tapi kesadarannya tidak semurni Kaisar Agung. Qin Mu segera melihat bahwa Long Xiao lebih rendah dari Kaisar Agung. Dia mungkin tidak memiliki Grand Primordium Origin Stone, Grand Overarching Supreme Consciousness, atau teknik lainnya. Dia tidak bisa memurnikan kesadaran besar di tubuhnya menjadi murni, dia juga tidak bisa memahami jalan kesadaran. Akibatnya, dia lebih rendah dari Kaisar Agung. Dari luka-luka di tubuhmu, kamu telah kalah, kamu telah menderita kekalahan telak, bahkan jiwamu tertinggal. Kamu bahkan telah kehilangan tubuh aslimu. Ekspresi mengejek Long Xiao menjadi lebih intens. Dia berkata dengan santai, kamu bahkan menggunakan cara yang tidak bermoral untuk melahap ki dan darah orang lain untuk meningkatkan dirimu, meninggalkan bahaya tersembunyi yang tak ada habisnya. Di masa lalu, kamu adalah Ibu Pertiwi, dan kamu memiliki jasa besar untuk melindungi semua kehidupan. Itu sebabnya kamu mampu bertahan dari kesengsaraan tanpa mati. Sekarang, Anda telah benar-benar merusak kebajikan Anda. Anda ditakdirkan untuk mati. Dia mencibir dan berkata, kamu mengundang saya keluar dari gunung sekarang hanya untuk membiarkan saya memblokir pisau untukmu. Hehe, Ibu Pertiwi, idemu terlalu bagus, tapi terlalu naif. Kepalanya perlahan naik, dan kepala lainnya menghilang ke dalam kehampaan satu demi satu. Di altar pengorbanan, Ibu Pertiwi berkata dengan tegas, Long Xiao, aku menyelamatkan hidupmu saat itu. Long Xiao benar-benar menghilang. Biarkan aku pergi, kamu hanya menggunakan nyawa keturunanku untuk mengancamku. Saat itu, kamu bukan tandinganku, jadi bagaimana kamu bisa membiarkanku pergi? Jangan memprovokasi saya, jangan memprovokasi keturunan saya. Di altar pengorbanan, Ibu Pertiwi menggertakkan giginya dalam kebencian. Namun, tidak peduli bagaimana dia mencoba memanggil Long Xiao, dia tidak bisa memanggil raksasa itu. Long Xiao jauh lebih kuat darinya. Bahkan di masa lalu, dia lebih kuat darinya. Dia adalah Ibu Pertiwi dan bisa mengendalikan raksasa,
Jadi Grand Primordium ingin dia berurusan dengan Long Xiao. Dia memilih untuk tidak membunuh Long Xiao. Sebaliknya, dia menyembunyikannya dan beberapa raksasa yang kuat dalam kegelapan istana leluhur merencanakan masa depannya. Ibu Pertiwi memiliki ambisinya sendiri. Heaven Duke dan penguasa bumi bisa menjadi transenden. Pohon primordial yang dia besarkan sebagai pengorbanan untuk penguasa ciptaan dari istana leluhur telah lama dinodai dengan aura sekuler dari para penguasa ciptaan, dan dia ingin bertarung dengan Grand Primordium untuk kekuatan untuk memerintah alam semesta di masa depan. Namun, setelah Taichu diciptakan oleh para dewa, langit surgawi naga Han didirikan, dan era naga Han didirikan. Ibu Pertiwi tahu bahwa hal-hal tertentu tidak dapat dilakukan, jadi dia menyerah pada gagasan itu. Setelah pertempuran Kaisar Tinggi, dia dikelilingi oleh Yang Mulia Yue, Yang Mulia Ling, Yang Mulia Huo, dan Yang Mulia Xiao. Dia tidak punya waktu untuk memanggil Long Xiao sebelum dia terbunuh. Hanya ketika pengadilan leluhur dibuka, dia memiliki kesempatan untuk memanggil Long Xiao. Namun, Long Xiao tidak peduli padanya. Karena kamu tidak berperasaan, jangan salahkan aku karena tidak berperasaan. Ibu Pertiwi mencibir dan berkata, aku tidak bisa memanggilmu, tapi aku bisa memanggil anak dan cucumu. Aku bisa memanggil semua binatang besar di sisi gelap istana leluhur kembali ke istana leluhur untuk memperjuangkanku. Aku bisa. Gunakan darah keturunanmu yang tak terhitung jumlahnya untuk membuka jalanku menuju tahta. Dia terus memanggil binatang besar di belakang istana leluhur, dan semua jenis binatang besar dari segala bentuk dan ukuran muncul di langit terus-menerus. Mereka mendarat di tanah satu persatu, terlihat sangat besar. Dalam kehampaan, Qin Mu menatap dengan mata terbuka lebar. Dengan begitu banyak binatang besar dan fisik yang begitu besar, dia tidak akan kalah dari binatang kosong. Tentu saja, binatang buas mengumpulkan kekuatan dari sebagian besar binatang buas besar. Mereka memiliki lebih banyak metode menyerang dan bahkan lebih misterius dan tak terduga. Mereka masih sedikit lebih kuat dari binatang besar ini. Kalau tidak, mereka tidak akan hanya meninggalkan binatang kosong di sini. Saat itu, di istana leluhur, penguasa ciptaan hidup di dunia yang begitu berbahaya. Jika mereka tidak memiliki kekuatan batu surgawi Taichu, akan sangat sulit bagi mereka untuk bertahan hidup di dunia ini. Qin Mu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan sedih. Para ahli penciptaan telah memperoleh batu surgawi secara kebetulan, tetapi itu telah membuka tirai peradaban. Sejak saat itu, para ahli penciptaan menjadi lebih kuat. Mereka secara bertahap mengendalikan raksasa dan berperang melawan alam, akhirnya menjadi penguasa. Untuk generasi selanjutnya, penguasa penciptaan adalah dewa tertua. Pada saat ini, Qin Mu tiba-tiba merasakan sesuatu dan buru-buru membawa telur Taishi ke kedalaman kehampaan. Swoosh, akar yang sangat tebal melewati wajahnya, dan akar yang tajam tiba-tiba melebar seperti landak besar. Akar yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dengan panik ke segala arah, dan akar menembus lapisan kekosongan untuk mengejar Qin Mu. Yang Mulia Mu, kamu masih ingin bersembunyi? Sebuah tentakel tiba-tiba tumbuh dan berubah menjadi daging dan darah. Segera, seorang wanita dalam bentuk Ibu Pertiwi muncul tidak jauh dari Qin Mu. Wanita itu mengeluarkan suara tajam dan mencibir. Sisik naga Long Xiao telah lama menyinari tubuhmu. Kamu sebenarnya masih berpikir kamu bersembunyi dengan cerdik. Qin Mu membawa telur Taishi dari kehampaan kedua ke kehampaan ketiga dan kehampaan keempat. Namun, akar yang memenuhi langit menari-nari di udara dan bersilangan di sekelilingnya, menyerangnya dengan panik. 1. Beberapa tumbuh di akar, sementara beberapa menggantung terbalik di bawah akar, menyerang Qin Mu dari segala arah. Qin Mu bergerak dengan anggun dan dengan tenang menghindari serangan yang datang dari segala arah. Dia memasuki kehampaan dengan tubuh jasmaninya, dan seluruh tubuhnya tampak menyatu dengan kehampaan. Dia tidak menerima penolakan dari kekosongan. Namun, Ibu Pertiwi tidak memiliki kemampuannya dan hanya bisa menggunakan kekuatan sihirnya yang sangat kuat untuk melawan penolakan kekosongan. Dengan demikian, Qin Mu memiliki keyakinan penuh untuk membuat Ibu Pertiwi mundur. Ibu Pertiwi, Anda mungkin tidak tahu bahwa Nyonya Surgawi yang telah mencapai istana leluhur. Qin Mu berkata sambil tersenyum, sepertinya Long Xiao benar. Kamu memang dipengaruhi oleh iblis darah. Sulit untuk bersembunyi dari Nyonya Surgawian bahwa kamu memanggil Long Xiao dan begitu banyak binatang besar. Apakah kamu menunggu untuk mati di tangannya? Ibu Pertiwi tercengang, dan semua akar yang telah menembus ke dalam kehampaan dengan cepat berkontraksi. Tubuh aslinya segera tenggelam menuju altar pengorbanan. Tiba-tiba, jurang reruntuhan akhir muncul di atas altar pengorbanan, mengisap tentakel yang tak terhitung jumlahnya yang menyusut dalam kehampaan dan menarik mereka ke dalam jurang. Ini adalah seni surgawi reruntuhan surgawi yang dari akhir. Itu meraih akar Ibu Pertiwi dan benar-benar membekukan Ibu Pertiwi di bawah tanah, menariknya dengan paksa ke permukaan. Karena Ibu Pertiwi terlalu membenci Qin Mu, dia menggunakan akarnya untuk mengejarnya. Sekarang setelah akarnya tertelan ke dalam jurang reruntuhan akhir, bahkan dia tidak bisa melarikan diri. Saat Ibu Pertiwi hendak ditarik keluar dari permukaan,
Akarnya tiba-tiba pecah. Ibu Pertiwi tahu bahwa dia bukan tandingan Nyonya Surgawi Yan, jadi dia melarikan diri dengan mematahkan akarnya. Jurang reruntuhan akhir menelan akar yang patah dan menghapusnya. Sosok Heavenly Lady Yan muncul, dan dia menggoyangkan lengan bajunya. Dengan punggungnya ke tanah, dia menundukkan kepalanya untuk mengamati arah di mana Ibu Pertiwi telah melarikan diri. Dia memiliki aura agung, seperti permaisuri yang memerintah alam semesta, mengendalikan kekuatan dunia dan hidup dan mati. Tiba-tiba, binatang buas besar yang telah dipanggil Ibu Pertiwi meraung dan menyerang Nyonya Surgawi Yan dengan ganas. Nyonya Surgawi Yan mendengus dan menarik kembali pandangannya, menyapu matanya yang indah ke atas binatang purba. Dimanapun tatapannya mendarat, jurang reruntuhan akhir muncul satu demi satu, menarik binatang primordial besar itu ke dalam jurang. Di jurang, darah menyembur keluar seperti pegas. Binatang besar yang sangat kuat itu tidak bisa lepas dari tatapannya dan dilenyapkan satu demi satu. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke kedalaman kehampaan. Qin Mu tercengang dan berpikir bahwa dia akan menyerangnya. Dia segera menyingkirkan telur Tai Shi, tetapi pada saat itu, dia tiba-tiba melihat seorang pemuda dengan kepala besar muncul di kekosongan ke-16. Dia mengamati pergerakan istana leluhur. Pemuda berkepala besar itu tidak menyangka tatapan Heavenly Lady yang begitu menakutkan. Sebelum dia bisa melakukan apapun, jurang reruntuhan akhir telah muncul di kekosongan ke-16 dan menyedotnya ke dalamnya. Dia mengira bahwa bersembunyi di kehampaan ke-16 itu aman, tetapi tatapan Nyonya Surgawi yang bisa menembus lapisan kehampaan dan mencapainya. Yang Mulia Surgawi memang menakutkan di luar dugaan. Pemuda berkepala besar adalah Xu Jun, dan ekspresinya tidak bisa membantu tetapi menjadi pucat. Dia datang untuk Long Xiao, tetapi dia tidak menyangka Long Xiao tidak akan dipanggil oleh Ibu Pertiwi. Sebaliknya, dia telah bertemu dengan Nyonya Surgawi Yan yang kejam. Kesadarannya kuat, tetapi itu semua digunakan untuk memperkuat tubuhnya. Jika itu tidak digunakan untuk memperkuat tubuhnya, dia bisa bersembunyi di kehampaan yang lebih dalam dan tidak takut dengan tatapan Nyonya Surgawi Yan. Dan sekarang, bahkan jika dia ingin melarikan diri ke kehampaan yang lebih dalam, itu tidak mungkin. Tepat saat dia akan tersedot ke dalam jurang reruntuhan akhir, sesosok tiba-tiba muncul di depannya. Itu adalah Qin Mu. Qin Mu juga merasa sulit untuk bertahan melawan seni surgawi Lady Surgawi Yan, dan dia ditarik ke dalam jurang reruntuhan akhir. Gemuruh-gemuruh datang dari dalam jurang, dan seolah-olah seekor binatang besar sedang membuka mulutnya untuk menggigit dan mengunyah. Setelah beberapa saat, Qin Mu tampaknya telah dikunyah berkeping-keping oleh jurang reruntuhan akhir. Awan darah menyembur keluar dari jurang. Yang Mulia Mu, pikiran Xu Jun berantakan, dan suaranya bergetar. Kabut darah melonjak dan berubah kembali menjadi sosok Qin Mu. Dia melambai padanya dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir. Seni surgawi Lady Surgawi yang tidak terlalu kuat di sini." Xu Jun tercengang. Tiba-tiba, kekosongan bergetar, dan sosok Nyonya Surgawi yang muncul di depan mereka. Tatapannya yang dingin menyapu melewati mereka. Qin Mu berdiri di depan Xu Jun dan berkata sambil tersenyum, "Permaisuri Surgawi, kita adalah sekutu. Kita baru saja berpisah belum lama ini, mengapa kita harus saling membunuh saat kita bertemu? Yang Mulia Mu, kamu dan aku bukan sekutu." Nyonya Surgawi Yan sepertinya ingin melihat melalui tubuhnya dan melihat pemuda berkepala besar di belakangnya. Dia bertanya dengan lembut, "Siapa pemuda ini?" Kultivasi kesadarannya tidak buruk. "Ini anak angkatku." Qin Mu berbalik dan memegang tangan pemuda berkepala besar itu. Dia berkata sambil tersenyum, dia memupuk kesadaran seni surgawi sehingga dia mempermalukan dirinya sendiri di depan permaisuri surgawi. Xu Jun sangat enggan, tapi dia masih menguatkan dirinya dan berkata, "Ayah baptis, Dewi ini adalah." "Jangan kasar." Qin Mu berpura-pura marah dan berteriak, "Ini yang mulia yang dari 10 yang mulia, selir surgawi. Kenapa kamu tidak menyapaku?" Xu Jun buru-buru membungkuk sebagai junior, merasa lebih tidak senang. "Senioritas saya tampaknya semakin." Tatapan Nona Surgawi yang mendarat di Xu Jun, dan dia berkata dengan jelas, "Putra angkatmu memiliki kepala yang besar." Dia mengingatkanku pada seorang teman lama. Xu Jun menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Permaisuri Surgawi memang pernah melihatnya sebelumnya dan sangat akrab dengannya. Qin Mu berkata dengan senyum hangat, "Teman lama mana yang diingat oleh Permaisuri Surgawi? Mungkin aku juga mengenalnya." Nona Surgawi yang menggelengkan kepalanya. "Dia sudah lama mati, jadi tidak mungkin bagimu untuk melihatnya. Yang Mulia Mu, putra angkatmu tidak buruk, tetapi sia-sia untuk mengikutimu. Kemampuanmu tidak tinggi, jadi kamu tidak bisa mengajarinya apapun. Bisakah Anda memberikannya kepada saya?" Qin Mu tertawa. "Bukan tidak mungkin untuk memberikannya padamu." Hati Xu Jun menegang, dan Qin Mu melanjutkan, "Namun, kucing putihmu akan cemburu, dan jika Yang Mulia Xiao mengetahuinya, dia mungkin akan memukuliku sampai mati." Nyonya Surgawi yang mendengus dan hendak berbicara ketika dia tiba-tiba melihat celah di langit istana leluhur. Qin Mu merasakan sesuatu dan melihat ke atas juga.
Dia melihat kereta harta karun yang mulia berlayar keluar dari celah dan menuju armada kapal yang terbang menuju celah. Raja Dewa Leluhur telah tiba.